Khusus soal Eliezer, Pak Dedi, setelah putusan 18 bulan penjara, lalu apa yang akan dilakukan oleh Mabes Polri terhadap Eliezer? Ya, tentunya mengacu kepada PP 1 tahun 2003 tentang pemberhentian tidak dengan hormat anggota Polri dan juga Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik Polri dan Komisi Kode Etik. Keputusan ini merupakan salah satu yang menjadi bahan pertimbangan dari Hakim Komisi Kode Etik ketika nanti akan mengambil suatu keputusan. Contoh misalnya, tadi Pak Mahfud sudah menyampaikan juga, Hakim sudah memutuskan bahwa Eliezer sebagai justice kolaborator. Oke. Poin yang penting. Kemudian yang kedua, tentunya dari Hakim Komisi nanti akan mendengarkan saran masukan dari saksi ahli dan juga mendengarkan apa yang menjadi suara masyarakat. Ini Pak Kapolri menekankan pada kita semuanya. Polri harus betul-betul mendengarkan apa yang menjadi suara masyarakat guna dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ini penting, Mas. Ini poin yang penting sehingga nanti Komisi Komisi Kode Etik itu betul-betul dapat memutuskan dengan berbagai macam pertimbangan secara arif dan bijaksana. Seberapa besar peluang Eliezer kembali menjadi anggota kepolisian, Pak Dedi? Ya, saya tidak berani mendahului keputusan karena ini merupakan keputusan kolektif kolegial yang nantinya akan diputuskan oleh Komisi Kode Etik Profesi, Mas. Begitu, Mas. Kapan sidang komisi itu akan digelar, Pak Dedi? Saya sudah tanyakan, memang sudah dijadwalkan, insya Allah dalam waktu ya tidak terlalu lama akan digelar. Karena apabila sudah ada jadwal sidang dan hasilnya tentunya akan saya sampaikan juga kepada teman-teman media. Apakah sidang itu masih harus menunggu putusan itu berkekuatan hukum tetap? Saya rasa dari hasil keputusan sidang pengadilan negeri yang diputuskan pada hari ini sudah sebagai ya pertimbangan lah dari Propam akan segera menggelar pelaksanaan sidang kode etik tersebut. Jadi tidak perlu menunggu putusan itu berkekuatan hukum tetap, Pak Dedi? Kalau menurut pendapat saya tidak perlu, Mas. Karena ini sudah sangat jelas putusan di tingkat pengadilan negeri cukup jelas dan bisa menjadikan salah satu pertimbangan dari Divisi Propam untuk segera menggelar sidang kode etik. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.